perlimpahan pembelajaran mendalam dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan sahabat yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP ITN Al-Madinah dan yang terhormat Bapak Guru. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan surat Fatihah. Dihormati Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara pertama acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia
dan dedikasi kalian, mohon maaf boleh saya sebut kalian, semangat dan dedikasi terhadap pendidikan. Saya harapkan kegiatan ini nanti akan bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran kelas. Ya. Jadi buat sekedar kegiatan untuk etapanya, sehingga tadi yang awalnya jadwal 1 hari kami ubah jadi 3 hari, meskipun untuk jadwal yang dibagi nanti kita. Ini adalah silakan isi. Silakan isi poin-poin teknis yang tidak pola pikir Anda siapa? Ibu dikasih masalah itu bisa diselesaikan. Nah, ini merupakan pengertian dari pola pikir. Kadang-kadang kan orang sering ada pola pikir atau bahasa daerah mindset ini ya. Nah, jadi pola pikir atau mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan itu berasal dari pola pikir kita sendiri. Mau itu hasilnya nanti akan baik atau buruk, biasanya berawal dari cara pola pikir kita yang menentukan. Dan pola pikir itu di diri manusia itu dibagi menjadi 2. Yang sepintas tadi mungkin oleh Pak Hadi sudah dijelaskan, ada pola pikir PPT dan ada pola pikir atau PPB. Nah, itu secara garis besar pola pikir dalam diri manusia itu dibagi menjadi 2. Nah, kita tidak usah menanyakan kepada orang lain pola pikir mana yang mungkin sering kita alami atau kita lakukan selama ini, khususnya dalam proses belajar mengajar di sekolah, apakah pola pikir PPT atau PPB. Nah, apa itu PPT? Yaitu keyakinan bahwa kesadaran dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Pasti bakal jenuh anaknya. Beda aja mama ngobrol, terus kurang naon ya ayeuna teh. Tapi termasuk karena pembelajaran. Selama yang kita obrolkan masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi tidak selama ngobrol teh tidak bermakna gitu. Tapi aya oge makna dan aya oge ukurna. Jadi pada teh ini nya Bu dialihkeun heula si pikiran teh gitu. Nah, mungkin terus dikaitkan dari mana? Pembelajaran. Nah, jadi yang tidak boleh itu tadi materi kurang kemana, katanya kurang ngobrol di anak dan kurang kemana untuk berkaitan dengan materi yang kurang disampaikan. Dan itu mungkin yang tidak boleh dalam makna. Atau dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran yang mungkin nanti isinya akan diuraikan oleh Pak Hadi Susanto. Ya, ini hanya dari sebesar. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, berarti ya ayat ke sana. Ayat isian dari ke ibu-ibu. Tulis dirinya 5 kejadian. 5 kejadian yang kita dialami oleh ibu-ibu selama pembelajaran ke belakang. Kejadiannya pasti orang teh aya 2 pikiran. Aya anu berpikir moal sambut, sareng aya anu berpikir masih bakal sambut. Nah, eta anu geus kena lagi aya hasil dari pikiran eta. Itu dijalankeun
pikir berkembang, alangkah bagusnya kita stretching dulu. Stretchingnya tepuk cinta apa tepuk cinta? Tepuk cinta ya kak. Kelompok cinta kecil, tepuk cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya. Ya. Siapa? Aku lihat saya pernah lagi bantu. Oh, siap. Siap. Mulai. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, silakan. Yang kedua, banyak. Yang kedua tentang konsep dan kerangka pembelajarannya. Konsep dalam kerangka pembelajaran. Nanti sebelum kita tahu 8 dimensi profil lulusan, gimana kita? Oke, Pak Abi bakal dijelaskan. Kita sekarang 8 profil lulusan. Tuh, apa itu 8 dimensi profil lulusan? 8 dimensi profil lulusan adalah 8 aspek atau kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada akhir jenjang pendidikan yang mencakup keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penanganan kritis, kreatif, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Eta yang dimaksud di definisi 8 profil lulusan. Jadi yang pertama itu keimanan, ketakwaan, kedua kewarganegaraan, ketiga penanganan kritis, keempat kolaborasi, kelima kemandirian, enam kesehatan, tujuh kesehatan, 8 komunikasi. Terus. Next. Ayo masuk ke dalam kerangka. Kerangka ulahnya. Kerangka pembelajaran ada 5 lingkaran. Ya, dalam kerangka pembelajaran itu ada 5 lingkaran. Ibu. Rumus. Nah, ini kerangka ya teh tadi teh 8 3 3 4. Aya di mana? Tadi kosong wajib harus dijelaskan 8 3 3 4. Ayo rumusan pembelajaran dalam kaji ayat iman dan takwa. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, kreativitas. Keempat, kemandirian. Kelima, penanganan kritis. Keenam, kolaborasi. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Ayo tinggal 8 eta berarti ada lagi non pengalaman belajar. Pengalaman belajar berarti di pengalaman itu ayat 3. Oh, memahami aplikasi mereka. Terus prinsip ayat bermakna, berkesadaran, terus membimbangkan. Terakhir dimensi non kerangka jelas kerangka pembelajaran yaitu ada praktek pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ayat kemitraan, ayat pemanfaatan digital. Jadi kode kerangka pembelajaran dalam itu 8 3 3 4. Dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa? Nomor 5-nya pelajar Pancasila yang pertama keimanan dan ketakwaan. Ini ada 8 profil lulusan ayat keimanan dan ketakwaan. Ayat kedua mandiri. Kebinekaan global ayat masuk komponen 8 profil lulusan. Keluarga. Berarti 60 merdeka mah kebinekaan global kemudian 8 profil lulusan keluarga negara. Hati lu gotong royong
menguasai kesehatan, ekonomi, kesehatan. Karena ia berkomunikasi, ia bisa masuk anak. Non, motor ayo ya. Nah, komunikasi bisa masuk anak motor ayo berarti tambah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya badenya lanjutkeun materi anu tadi tos dibahas ku Pak Aceh sarengku Pak Hadi masih emut karena tadi anu rumus PM anu 4334 8 dimensi profil tiga prinsip pembelajaran, tiga pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, jadi tujuan dan apa bahasa Inggrisnya? Tujuan dari PM atau pembelajaran mendalam atau deep learning cenah hoyo menghasilkan lulusan yang berdasarkan anu 8 dimensi profil lulusan anu tadi. Proses pembelajaran hoyo harus mengikuti prinsip pembelajaran 3 prinsip pembelajaran, terus 3 pengalaman, syarat 4 kerangka pembelajaran, di mana prinsip 3 prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Terus 3 pengalaman itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan 4 kerangka pembelajaran itu ada praktik pedagogis, terus lingkungan pembelajaran, Pemanfaatan digital, yang terakhir kemitraan kemitraan pembelajaran. Lima anu 3 prinsip pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran pertama ada kesadaran. Berkesadaran teh proses belajar yang menekankan pada kehadiran penuh dan kesadaran utuh dari guru maupun peserta didik. Paminuju belajar, peserta didik sareng guru sadar teu? Sadar, tertidur kan? Nah, jadi nu dimaksud dengan sadar teh kan sadar baik secara fisik, pikiran, mental atau pikiran. Nah, biasana dina karakteristik berkesadaran teh aya kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi, kita sebagai pendidik atau guru teh harus memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Biasana peserta didik kan cara belajarnya beda-bedanya, aya anu visual, audiovisual, terus intinya setiap peserta didik pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Lanjut ke prinsip bermakna. Pembelajaran yang mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Jika tadi contoh tadi yang dikasih video atau studi kasus lah, dikasih studi kasus, siswa teh diminta untuk mengkaitkan studi kasus tersebut dengan pengalamannya pribadi. Jadi kalau siswa itu bisa mengaitkan hal tersebut, otomatis pembelajarannya itu bisa disebut makna. Jadi anak akan lebih cepat paham apabila dikaitkan dengan kejadian yang telah dialaminya. Biasanya kalau pembelajaran itu bermakna, itu akan diingat oleh siswa. Jadi pemahamannya itu akan berjangka panjang. Memperluas pengalaman. Dan terakhir, digitalisasi membantu mempercepat, memperluas, dan mempersonalisasi pembelajaran, yaitu keterpaduan 4 kerangka pembelajaran. Jadi saling berkaitan. Kalau salah satu aspeknya kurang, maka hasilnya juga mungkin tidak akan sesuai dengan yang direncanakan oleh kita dalam modul ajar. Misalkan dalam modul ajar siswa ingin memahami tentang, tapi misalkan sarana prasarana atau alatnya itu tidak ada.
maka akan mempengaruhi dari hasil yang kita tuliskan dalam modul pembelajaran. Nah, dari ketiga ketentuan ini apa yang diharapkan? Tujuan dari asesmen itu selain untuk mengembangkan pemikiran siswa, juga untuk membantu kita sebagai guru memperbaiki proses pembelajaran. Terus fungsinya juga untuk kita mengetahui sejauh mana peserta didik itu mengalami perubahan. Nah, pada dasarnya asesmen itu ada dua jenis, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu asesmen yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran di setiap pertemuan. Sedangkan kalau sumatif itu penilaian yang dilakukan di akhir bab atau di akhir semester atau ulangan harian, biasanya ulangan harian terus aja di ulangan tengah semester sarang ulangan akhir semester. Biasanya hasil dari asesmen sumatif sok dimasukkan karena rapor. Bahas satu-satu dari mulai asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau proses perkembangan peserta didik. Berarti dari awal sampai dengan akhir. Bisa formal, bisa informal. Kalau formal berarti kita memberikan LKPD yang harus dikerjakan. Kalau non formal itu berarti kita mengobservasi bagaimana keaktifan siswa tersebut. Seberapa jauh siswa tersebut bisa mengungkapkan kembali apa yang sudah dipelajarinya. Tujuan asesmen formatif ini untuk memberikan umpan balik terhadap peserta didik dan juga kita sebagai pendidik. Jadi dari asesmen formatif ini peserta didik diharapkan mampu memahami dirinya sendiri sejauh mana dia memahami materi. Terus nantinya dia bisa membuat strategi pembelajaran agar bisa lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah menyampaikan beberapa materi, mulai dari pemahaman pembelajaran mendalam, itu ada prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman pembelajaran mendalam, terus kerangka pembelajaran mendalam, sama hasilnya. Nah, nanti dia bade maparkeun berkawis sama pembelajaran mendalam. Berapa cara pembelajaran mendalam? RPP atau apa? Berarti ya mas makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti dia makanan sehari-hari. Otomatis Pak ketika orang ngajar, ini suatu administrasi dalam pembelajaran. Ya. Jadi rencana pembelajaran mendalam di dalamnya berarti ada identifikasi, identifikasi, kedua ayat desain pembelajaran, ketiga ada pengalaman belajar, keempat ada asesmen. RPM rencana pembelajaran. Jadi identifikasi itu yang pertama itu kesiapan. Yang paling pokok itu kesiapan siswa. Kalau kesiapan mulai kritik atau observasi, refleksi, inventarisasi dalam belajar dan analisis skor,
informasi yang materi ini ieu teh masuk ke mana masuk ke dalam provinsi otomatis kan bagaimana keluarga negaraan eta geus termasuk eta mah geus lamun wajib mah geus wajib eta mah masuk ya ayeuna sabab naon ayeuna bagaimana itu sesuatu memuliakan ya berkesadaran jadinya ya berkesadaran dengan yang koordinat dengan sang penciptanya. Dulu keluarga negaraan berkesadaran dengan sesama, ya, baik sesama peserta didik atau sesama siswa atau guru dengan desain pembelajaran. Berarti dengan desainnya itu ayat tujuan pembelajaran, ayat kerangka pembelajaran, lalu ada praktik pedagogis atau PBL, baik ini nama praktik pedagogis mereka menggunakan pembelajaran berbasis masalah, baik diri atau kontekstual. Berarti disesuaikan dirinya materi yang masuk karena PBL, problem based learning atau karena ini konstek. Nah, jadi rumusan tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari capaian pembelajaran yang mencakup kompetisi dan konten pada lingkungan materi dengan menggunakan tata kerja operasional yang relevan. Menurut tujuan pembelajaran sebaiknya memuat komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama kompetensi, berarti yaitu kesatuan pengetahuan, keterampilan, sikap, menunjukkan kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Jadi dia ditentukan dalam adekna kompetisi dasar dirinya. Terus kedua, dina merumuskan rumusan tujuan pembelajaran. Kedua, lingkungan materi, yaitu konten konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Lingkungan materi berfokus pada materi esensial yang mengacu pada konsep inti dan informasi yang dianggap penting bagi murid untuk dipelajari. Kita merumuskan tujuan. Jadi kompetensi yang lingkup materi. Terus bu, tidak cepet karena tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran. Contoh saja. Menganalisis CP. Peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Berarti merumuskan TPN tujuan pembelajaran menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Lalu dina CP, berarti nomor kaji akan menganalisis. Nomor kedua, dina CP ada simulasi. Berarti peserta didik atau simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Dulu di CPT ayat siklus kita, ayat menganalisis, ayat simulasi, ayat siklus hidup makhluk hidup. Dulu mengidentifikasi, berarti kata kunci nama berwarna hijau. Eta kakaona berwarna hijau. Menganalisis, simulasi, dulu mengidentifikasi masalah. Eta berarti lamun dina tilu dina CP tilu eta otomatis karena tujuan pembelajaran menganalisis, simulasi, mengidentifikasi. Eta. Jadi dina CP teh karena TP. Karena tujuan pembelajaran. Jadi dina mah dina CP heula. Geus kana CP dulu kana tujuan pembelajaran. Terus dina tujuan pembelajaran berarti CP kompetensi. Nah, CP-na menganalisis. Lalu tadi menganalisis peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk peserta serta fungsi bagian tubuh pada manusia panca indera. Kedua, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi. Begitu. Jadi kompetensi. Nah, berarti dirinya anu tilu teh tadi menganalisis, simulasi,
identifikasi. Tuh, lingkup materina jadi fungsi bagian tubuh pada manusia. Kahiji. Kedua, siklus hidup manusia. Lingkup materina teh katilu pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Keempat, upaya pelestarian makhluk hidup. Jadi tina CP eta karena kompetensi karena lingkup materi eta. Jadi tujuan pembelajarannya menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Eta tujuan lainnya masuk karena RP. Tadi kita tentukan CP-nya tujuan pembelajaran. Lainnya dia modul ajar atau kurikulum merdeka atau learning. Tuh, Al-Madinah, salah, Al-Madinah. Al-Madinah. Saya, dia teh menyusun aceng menyusun ngajarnya. Menyusun aceng menyusun ngajar, ya berarti di kelas kilo materi tentang ilmu pengetahuan. Tanpa saya. Nah, modul ajar dan learning berarti materi pelajaran ini ilmu IPA-nya bab 1. Itu bab 1 teh judulnya teh besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Judulnya eta. Nanti aya judul berarti di rumah bakal sababaraha kali pertemuan. Eta 12 jam 5 kali pertemuan. Nah, jadi orang perlu bisa kurang 100 sekali pertemuan lah. Nah, dina modul aja tetapnya yang pertama biasa identitas modul kayak nama sekolah, nama penyusun, tulis mata pelajaran, kelas, fase, semester sabaraha. Boleh alokasi waktu nah ya teh kita kadang modul aja teh 2 kali pertemuan atau sekali pertemuan. Oh sabab teh ada sekali pertemuan lebih bagus. Nah, belajar melalui diskusi. Oh, yang besaran ini gimana? Maka bisa gambar teh. Aya yang bisa visual, aya yang bisa auditori, yaitu peserta didik melakukan pembelajaran dengan proses diskusi. Ketiga, kinestetik. Peserta didik akan terlibat langsung dalam kegiatan praktikum mengukur berbagai benda menggunakan alat ukur seperti penggaris, jangkar sorong, neraca, dan stopwatch. Jadi berarti iman pembelajaran iman bisa digunakan di luar sekolah, itu di kelas atau begitu di kelas bisa mengukur bangku, bisa mengukur meja, bangku, kursi, papan tulis. Itu bisa di nah iya eta dina identifikasi peserta didik. Jadi berarti geus nyaho mutan awal siswa geus bakal nyaho minatna minat siswa teh anu latar belakangan tuluy kebutuhan belajaran. Aya nu visual, aya nu auditori, aya kines. Jadinya otomatis siswa bisa mengidentifikasi peserta didik semacam itu, insya Allah pembelajaran akan meningkatkan. Lalu ada hasilnya. Kita tidak identifikasi peserta didik. Aina karakteristik materi pelajaran. Aina jenis pengetahuan yang akan dicapai. Konseptualnya memahami definisi besaran satuan, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, serta konsep suaknya satuan baku dan tidak eta konseptualna. Proseduralna menguasai keterampilan menggunakan alat ukur. Eta karakteristikna. Terus eta tadi jenis maya konseptual jeung prosedural. Dua, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini sangat relevan dengan konsep pengukuran diterapkan setiap hari seperti saat membeli kain, memasak dengan resep, mengukur suhu tubuh. Itu kan bisa
disesuaikan saja atau bisa di direlevankan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jadi semua bingung deh. Oh, cara mengukur, contoh mengukur membeli kain berarti otomatis mengukur atau kain mahnya. Memasak dengan resep berarti yang takaran yang segitu, pecin segitu. Nah, atau meaningful learning. Jadi peserta didik menghubungkan konsep pengukuran dengan fenomena dan transfer joyful learning. Akhirnya pembelajaran yang menggembirakan. Berarti pembelajaran menggembirakan itu dirancang melalui kegiatan kelompok yang interaktif. Berarti dirinya kegiatan kelompok, siswa diberi tugas tentang pengukuran. Ada kita mengukur meja, yang punggungnya meja, lebarnya, panjangnya, besarnya, atau kita ukur jam dinding lingkaran sabaraha. Nah, eta dina joyful learning mah itu siswa kerja kelompok. Berarti harus ditentukan. Aina metode pembelajaran berarti metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, eksperimen, praktikum dan demonstrasi, presentasi. Jadi hasilnya teh bisa mesti diskusikan atau tanya jawab, eksperimen atau praktikum, terus itu bisa dipresentasikan. Ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kayak diferensiasi konten, menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Misalnya artikel dasar, artikel pengayaan, serta video tutorial penggunaan alat ukur. Eta strategina konten, membina konten. Diferensiasi proses memberikan pilihan kepada peserta didik untuk bekerja secara individu atau kelompok. Eta mah proses dina pembelajaran ieu derek dikelompokkeun, nah ada secara individu untuk proses pengukuran teh. Nah, terus diferensiasi produk. Nah, produk peserta didik dapat menyajikan hasil kerja dalam berbagai bentuk seperti laporan dan diferensiasi produk itu peserta didik dapat menyajikan hasil kerja dalam berbagai bentuk seperti laporan tertulis, nah mudah dari kita nyen poster atau presentasi digital, TPT atau video. Saya tanya diferensiasi produk. Jadi kurang tegas menyiapkan strategi pembelajaran. Eta teraskan karena kemitraan. Tadi karek ieu teh karek pedagogi nya. Dulu karena kemitraan pembelajaran. Kemitraan satu, lingkungan sekolah memanfaatkan laboratorium IPA dan alat yang bersedia serta benda-benda di lingkungan sekolah. Wadah faktor nya eta mengukur eta bisa. Ada lingkungan luar sekolah, masyarakat mengumpulkan materi dengan profesi di masyarakat, penjahit, pedagang, teknik, yang berhubungan di masyarakat, berarti yang berurusan dengan masyarakat. Aina mitra digital. Tadi di kemitraan digital itu menggunakan video pembelajaran dari platform seperti YouTube, simulasi virtual, pengukuran dan Colorado. Tanya di kemitraan siapa? Terus begini, saya kemitraan. Nah, tadi orang jadi apanya? Kemitraan teh kumaha hubungan kemitraan teh kumaha? Tadi yo membina efek teh ieu. Nya, jadi lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, mitra didik. Tadi makan bingungnya nih. Ya, kemitraan kumaha? Ayeuna diterapkeun kana modul ajar mah oh kieu nih kemitraan teh. Jadi disesuaikan aja materi kemitraan teh. Aya kemitraan dengan industri teh. Seperti kan tadi tentang sungai Ciliwung, apa aja industri nanya. Ayeuna lingkungan belajar. Ayeuna sampaikan 3 hari lingkungan belajar.
fisik, lingkungan belajar jadi ruang virtual, mulai budaya belajar. Kita fisiknya pengetahuan tempat duduk yang lebih efektif dan berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus 1, yaitu kasus siklus inquiry kolaboratif. Yang pertama ada tahapan akses atau identifikasi. Pertanyaannya, apa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengidentifikasi masalah dan karakter siswa? Yang kedua, apa bukti yang menunjukkan adanya tantangan ini? Maka saya deskripsikan kegiatan ini dengan mengumpulkan data anak tentang yang tergambar dari kasus tersebut, kurangnya minat murid dalam pembelajaran karena banyaknya tugas dari berbagai mata pelajaran, sehingga anak tersebut menjadi kelelahan. Yang kedua, peran guru. Peran guru yang pertama yaitu melakukan refleksi, dan yang kedua, guru sebagai pengajar, pengamat, dan pengumpul dokumentasi untuk mendukung proses pembelajaran yang kolaboratif dan terstruktur. Output, mengumpulkan data dan mengevaluasi efisientitas proyek terpadu serta sistem asesmen. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagus itu luar biasa. Cekap tentunya tentang inquiry kolaborasi dari studi kasus tadi. Mungkin pertemuan sekarang kita tutup acara untuk penutupan, namanya langsung itu tutupnya tutup dia masih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya baik pihak kepala sekolah, baik guru sadaya video, terus membantu pelaksanaan pembebasan pembelajaran mendalam, dan Abdi dan rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang maksimal. Terutama sebatas kebodohan Abdi serta rekan-rekan, atau mudah-mudahan yang disampaikan biasa diamalkan, biasa diterapkan di proses pembelajaran di SMP Al Madinah. Mungkin